Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi khususnya untuk siswa kelas 10 Busana, di mana kita melanjutkan materi di bab 1 yang sempat terhenti karena ada ibu bapak dari UNES yang mengampu mata pelajaran matematika, kemudian mengajar di materi bab 2. Nah, melanjutkan dari itu kita masuk ke materi logaritma. Oke. Logaritma itu masih menyambung di materi 1 kemarin, yaitu eksponen dan bentuk akar. Jadi dia masih ada hubungannya dengan bentuk pangkat, eksponen, dan bentuk akar. Kita langsung masuk ke pengertian dari logaritma. Di sini logaritma merupakan inverse atau kebalikan. Jadi kalau dalam matematika itu bahasa kebalikan, kalau bahasa Indonesia itu bahasanya seperti ini ya. Kalau bahasa Indonesia itu antonim, tetapi kalau di matematika kita nyebutnya adalah inverse. Nah, inverse atau kebalikan dari eksponen. Nah, kita tulisnya seperti ini. A pangkat C, kalau misalnya inverse itu kan, kalau misalnya bentuk pangkat, A pangkat C, A pangkat C sama dengan B. Sedangkan kalau di dalam logaritma, kalau kita lihat A yang di sini ini, itu letaknya menjadi A di atas, kemudian C-nya sebagai hasilnya, kemudian B ini hasil pangkatnya di sebelahnya logaritma. Jadi A pangkat C sama dengan B, kalau diubah ke logaritma kita menuliskannya dengan A log B sama dengan C. A log B sama dengan C. Oke, kemudian dengan A-nya dia lebih besar dari 0, kemudian syaratnya A tidak boleh sama dengan 1, dan B itu harus lebih besar dari 0. Ini kalau kemudian ke depannya Bu Nastiti akan menyebut A itu sebagai bilangan pokok logaritma atau basis. Berarti nanti kalau Bu Nastiti menyebut basis itu berarti dia ada di atasnya. Kemudian B itu adalah numerus, yaitu bilangan yang di logaritma. Sedangkan C ini namanya hasil dari logaritma. Nah, oke, sebagai catatan, jika A-nya sama dengan 10, itu bilangan pokok tidak dituliskan. Khusus untuk 10, itu bilangannya tidak dituliskan. Kita lanjutkan, contohnya, nyatakan bentuk berikut ke dalam bentuk logaritma. Nah, ini ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka ini 2-nya pindah ke atas, kemudian 3-nya itu dijadikan sama dengan, dan 8 itu menjadikan sebelahnya log. Berarti kalau kita bilang 2 log 8 itu nilainya adalah 3. Jadi kebalikannya. 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1/9. Berarti kita ngubahnya 3, taruhkan atas, kemudian min 2 taruhkan hasil sama dengannya, 1/9 itu taruh di sebelahnya log. 3 log 1/9 sama dengan negatif 2. Nah, untuk yang C, 10 pangkat 4 sama dengan 10.000, itu kita nulisnya berarti, nah karena 10 itu kan harusnya ini kita nulisnya sebagai, harusnya kan kita nulisnya sebagai 10 log, ini nggak bisa pangkat ya, jadinya agak gini ya. Harusnya kan kita nulisnya 10 log 10.000. Tetapi ini kita tidak bisa menulis ini karena sudah dalam aturan jika A-nya sama dengan 10, maka lognya tidak ditulis. Jika A-nya lebih dari A-nya sama dengan 10, maka tidak ditulis. Kemudian yang nomor 2. Ini kebalikannya ya. Nyatakan bentuk berikut ke dalam bentuk berpangkat. A misalnya ini 3 log 81 berarti sama dengan 4. Kalau diubah ke bentuk pangkat berarti 3 pangkat 4 sama dengan 81. Kemudian yang B, 2 log 1/8 sama dengan negatif 3. Berarti 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1/8. Oke, setelah kita belajar soal pengertian logaritma, yang kita pelajari berikutnya adalah sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma itu ada 10 sifat. Nah, ini nanti harap kalian bisa ditulis ke buku catatan atau materi ini bisa kalian print. Yang pertama, A log 1 sama dengan 0.
A log 1 sama dengan 0. Nah, ini penjelasan sifatnya. Jika bentuk logaritma A log 1 sama dengan 0, itu kalau kita ubah ke pangkat, itu kan menjadi A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini kalian buka lagi ke materi bilangan berpangkat, bahwa bilangan dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Nah, kalau di logaritma, kalau ada 5 log 1, berapa log 1 itu pasti hasilnya 0. Berapapun besarnya bilangannya, kalau dilogkan 1, pasti dia akan berubah menjadi 0. Kemudian kalau yang B, sifat yang kedua, A log A sama dengan 1. Ini kita ubah ke bilangan berpangkat, untuk berpangkat, itu kan menjadi A pangkat 1 sama dengan A. Ini kan jelas sifat pangkat, makanya kalau ada A log A itu pasti sama dengan 1. Bilangannya sama itu pasti 1. 3 log 3, 4 log 4, 5 log 5, 10 log 10, 9 log 9, 5.000 log 5.000, itu pasti akan menghasilkan 1. Nah, ini sifat yang ketiga ada P log A kali B, ini kan kali. Nah, seperti pangkat, kalau bilangan berpangkat, misalnya perkalian pangkat, berarti kan pangkatnya ditambah. Ini pun juga perkalian pada logaritma, ini kalau dipecah menjadi tambah P log A ditambah P log B. Ingat ya, dalam penulisan logaritma itu si basis itu tidak sejajar dengan log, tapi dia ada di atasnya log. Basis berada di atasnya logaritma. P log A per B, berarti dia P log A dikurangi B. Kalau pembagian berarti dia dikurangi P log A kurangi P log B. Terus yang E, P log A pangkat N, berarti sama dengan N dikali P log A. A log B sama dengan yang bentuk ini. Nah, ini kalau yang ini numerusnya itu ditaruh di atas, kemudian yang basis ditaruh di bawah. P ini adalah bentuk logaritma yang baru yang nanti biasanya diketahui di soal. Dia mau diubah kemana, yang sama. Kemudian yang G, seper A log B. Seper A log B, ini kalau diubah sama dengan bilangan pangkat. Kalau pangkat itu kan ada di bilangan pangkat persis plug dengan yang pangkat ya, bentar. Kalau di pangkat itu kan pangkat negatif bisa jadi pangkat positif di atas kalau dia letaknya di bawah. Kalau misalnya pangkat positif, dia juga bisa jadi pangkat negatif, tapi berubah menjadi pecahan. Nah, ini kemudian seper A log B ini bisa dibalik, tidak pakai seper, tapi basisnya berubah, bertukar posisi dengan si numerusnya. A log B ini berarti jadi B log A, khusus yang seper. Kemudian yang ini A pangkat N dikali log B pangkat M. Nah, kalau yang bentuk seperti ini kita lihat, yang pangkatnya di sini, yang di numerus, itu menjadi pangkat yang di atas. Kemudian yang N ini ya, sebagai basisnya itu pangkatnya letaknya di bawah, M pangkat N, A log B. Kemudian yang I ada bentuk A pangkat A log B sama dengan B. Ini coret, jadinya munculnya B. Ini yang paling gampang yang perkalian ini. P log A dikali A log B, coret. Berarti hasilnya adalah P log B. Nah, ini untuk hari ini kita belajarnya cukup sampai sifat-sifatnya. Untuk pertemuan berikutnya yang akan kita bahas adalah penerapan dari sifat-sifatnya. Oke, sekian dari Bunda Siti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.